Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Kandidat Dr. Andes Setianto, SC, SH, MMA. Dan pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif ilmuwan. Tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan setelah para mahasiswa mempelajari materi ini atau menerima materi ini, Anda akan mampu untuk menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat, membedakan faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi, serta mampu menganalisis bentuk tindak pidana dan perilaku koruptif. Nah, korupsi sendiri adalah merupakan sebuah perbuatan yang sudah ada sejak lama, terutama sejak manusia pertama kali belajar tentang pemerintahan. Dalam banyak kasus korupsi yang diberitakan di media, korupsi mungkin tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Korupsi sering dikaitkan dengan implikasi politik, meski tergolong pelanggaran hukum. Namun konsep korupsi terpisah dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain menghubungkan politik dan korupsi, korupsi juga dikaitkan dengan ekonomi, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Karena aspek korupsi begitu luas. Organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus untuk memantau korupsi global. Berdasarkan definisi umum, definisi korupsi dan kutipan dari pendapat beberapa ahli, bahwa kata korupsi berasal dari kata Latin, itu corruptio. Ini menurut Andrea 1951. Atau corruptus menurut Webster Student Dictionary 1960. Juga ada istilah lain, yaitu corruptio, yang berasal dari kata Latin kuno corrumpere, dan dalam bahasa Inggris dengan istilah corruption. Nah, berikut beberapa pengertian korupsi menurut para ahli. Pertama, menurut Andi Hamzah 2002, bahwa secara harfiah kata korupsi berarti kejelekan, keburukan, ketidakjujuran, suap, maksiat, dan penyimpangan dari kesucian. Malaysia memiliki peraturan anti korupsi, dan menurut Kamus Umum Bahasa Arab Indonesia, kata riswah berasal dari bahasa Arab riswah. Hal ini identik dengan korupsi. Nah, kemudian menurut Subekti dan Citro Sudibyo 1973 dalam Kamus Hukum, korupsi dipahami sebagai perbuatan penggelapan, penipuan, atau delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian menurut David M. Calmer yang dikutip Baharudin Lopa menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan definisi yang berbunyi financial manipulation and deletion injurious to the economy are often labeled corrupt. Ya, menurut Hartanti 2028. Jadi kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan fakta tersebut, korupsi meliputi amoral, busuk, melibatkan instansi pemerintah, dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Karena pemberian itu terkait dengan faktor ekonomi dan politik, serta penempatan layanan keluarga atau kelompok di bawah otoritas jabatan. Nah, sekarang
kita bahas apa itu faktor-faktor penyebab korupsi. Ada banyak faktor penyebab korupsi dan semua berasal dari dalam atau luar pelaku. Menurut Nur Syam yang dikutip oleh Nanang Puspito dan kawan-kawan, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena godaan dunia materi atau kekayaan yang tak tertahankan. Jadi ketika Anda tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi kaya dan Anda bisa mendapatkan kekayaan melalui korupsi, maka seseorang akan menjadi korup. Jadi jika menggunakan perspektif penyebab korupsi seperti ini, salah satu penyebab korupsi adalah perspektif kekayaan. Cara yang salah dalam memandang kekayaan akan menyebabkan cara yang salah pula untuk memperoleh kekayaan. Nah, hal senada juga dikatakan oleh Eri Rian Harjapamekas ya, yang dikutip oleh Nanang Puspito dan kawan-kawan. Dia mencontohkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, lemahnya model dan kepemimpinan elit nasional. Yang kedua, lemahnya komitmen dan koherensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, rendahnya integritas dan profesionalisme. Kemudian, belum terbentuk mekanisme pengendalian intern seluruh bank, keuangan, dan birokrasi. Berikutnya karena lingkungan kerja, tanggung jawab kerja, dan lingkungan masyarakat. Serta lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moralitas, dan etika. Nah, menurut Indonesian Corruption Watch atau ICW, dalam buku Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang dikutip oleh Puspito dan kawan-kawan, menyebutkan bahwa secara umum, faktor penyebab korupsi bisa terjadi karena faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Nah, ini berikut keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kalau faktor politik itu adalah salah satu akar penyebab korupsi. Hal ini terlihat ketika terjadi ketidakstabilan politik, kepentingan politik para penguasa, ya, dan bahkan ketika kekuasaan dimenangkan dan dipertahankan. Pelaku korup seperti penyuapan atau money politik adalah hal biasa. Nah, terkait dengan hal tersebut, Terence Gomez ya, yang dikutip oleh Puspito dan kawan-kawan memberikan penjelasan mengenai money politik sebagai use of money and material benefit in the pursuit of political influence. Nah, sedang menurut Susanto yang dikutip oleh Samsul Bahri dalam tulisan yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi dan Modus Korupsi APBD di Malang Raya, di mana Susanto berpendapat bahwa korupsi di tingkat pemerintahan daerah mengacu pada menerima, memeras, memberikan perlindungan, dan mencuri milik umum untuk keuntungan pribadi. Ya, termasuk korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Di sisi lain, menurut DASIS, korupsi politik meliputi kecurangan pemilu bagi legislator dan pejabat pemerintahan, pembiayaan wan prestasi yang digunakan untuk penyelesaian pembiayaan pemilu, dan konflik parlemen dengan cara ilegal dan teknik lobby yang licik. Ya. Nah, tadi juga kemudian yang kedua adalah faktor hukum. Ya, faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu adalah tingkat legislatif dan yang lainnya adalah mata rantai yang lemah dalam penerapan hukum. Latar belakang hukum yang buruk mudah ditemukan dalam aturan yang diskriminatif dan tidak adil, tidak jelas dan tegas, sehingga terjadi multitafsir, ya, kontradiksi dan tumpang tindih dengan aturan lain, baik dan sanksi yang tidak setara dengan perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian dalam hal ini Hamzah menyebutkan bahwa korupsi rawan terjadi karena kelemahan peraturan perundang-undangan. Antara lain, ada peraturan perundang-undangan yang mengikut sertakan kepentingan pihak tertentu. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai.
kemudian peraturan perundangan yang tidak disosialisasikan, hukuman terlalu ringan, tindakan hukuman tidak konsisten, ya tidak dipertimbangkan dengan baik, dan evaluasi dan review peraturan perundang-undangan lemah. Nah, dari apa yang telah diuraikan, yang paling penting adalah budaya yang sadar akan aturan hukum. Ya. Nah, kemudian terkait dengan faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku penghasilan tambahan pegawai negeri sipil daerah menyatakan bahwa sistem penggajian pegawai erat kaitannya dengan prestasi PNS. Tingkat gaji yang berada di bawah standar hidup minimum pekerja yang merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Pegawai negeri sipil yang merasa penghasilannya tidak sesuai dengan kontribusinya terhadap kinerja usaha pokoknya tidak dapat menjalankan usaha pokoknya secara optimal. Nah, kemudian terkait dengan faktor organisasi. Organisasi dimaksud adalah organisasi dalam arti luas dan termasuk sistem organisasi lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi, ya menjadi korban korupsi atau korupsi seringkali mempromosikan korupsi karena memberikan peluang atau peluang terjadinya korupsi. Nah, aspek-aspek yang mengarah pada korupsi antara lain kurangnya panutan dalam kepemimpinan, kemudian budaya organisasi yang tidak sesuai, sistem akuntabilitas instansi pemerintahan tidak sempurna, dan kecenderungan manajemen yang tersembunyi di dalam organisasi. Mahasiswa sekalian, korupsi juga melibatkan segala macam hal yang rumit. Penyebab terjadinya korupsi bisa berasal dari internal, tetapi bisa juga berasal dari kondisi lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Secara singkat, penyebab terjadi korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dua jenis, yaitu internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu pertama adalah aspek perilaku individu, kemudian ada aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, di sini misalnya terkait dengan nilai-nilai di masyarakat. Kemudian masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Kemudian masyarakat juga kurang menyadari bahwa dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Kemudian yang berikutnya aspek ekonomi. Jadi pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam tentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Nah, keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Kemudian aspek politis. Nah, menurut Raharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Nah, kemudian bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif. Ya. Nah, dalam buku Sakung dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2006 dijelaskan bentuk korupsi dan perbuatan korupsi sebagai dikutip Nanang Puspito bahwa bentuk korupsi perbuatan korupsi tersebut adalah pertama adalah kerugian keuangan negara. Ya. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang kedua, yang kerugian keuangan negara itu adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua adalah suap menyuap. Nah, suap menyuap ini diantaranya adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Kemudian yang